Ke pasar beli daging domba, ditaruh di dalam kulkas. Nggak usah berlama-lama, kita panggilkan nomor urut 16. Silahkan naik ke atas panggung. Silakan ya. Saya ini si kepala sapi yang Inilah kerjanya. Dilihatkan ke Dewan Juri dan pemirsa. Dapat tema kambing kejobong. Silakan ditaruh di tempat. Oke. Baik, sudah siap nomor urut 16? Sudah, Ibu. Oke, bismillah, jangan ibu dong, mbak gitu biar kelihatan agak muda ya. Kalau perlu Kak ya. Oh. Oke, Dewan Juri dan pemirsa, selanjutnya kita saksikan nomor urut 16 dengan tema kambing kejobong. 16, tunjukkan pesonamu. Terima kasih, Mbak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Seminoviati dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk bercerita tentang kambing kejobong. Pernahkah kalian mendengar si hitam dari Purbalingga? Benar, itu istilah buat kambing kejobong. Kambing kejobong sendiri merupakan hasil persilangan dari kambing PE dengan kambing kacang. Memiliki karakteristik leher yang panjang, muka yang cembung, kemudian telinganya menggantung ke bawah. Kambing kejobong memiliki postur yang ideal, sehingga sering dicari ketika kurban. Kemudian, apa sih istimewanya kambing kejobong? Yang pertama, kambing kejobong mampu beradaptasi di iklim tropis. Meskipun pakannya terbatas, hanya leguminosa atau rambanan, namun dia bisa berproduksi dengan baik, bisa tumbuh dan berkembang. Kambing kejobong sendiri merupakan ternak lokal khas Purbalingga, di mana kambing tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari segi budidaya, kambing kejobong dapat beranak hingga 1 hingga 2 anak. Kemudian untuk pemeliharaannya relatif mudah. Namun kadangkala yang menjadi masalah itu di manajemennya. Karena peternakannya hanya skala tradisional yang biasanya mereka berorientasi pada uang untuk tabungan, sehingga genetiknya semakin memudar. Karena peternak menjual hewan ternak dengan yang berkualitas bagus, sehingga yang tersisa hanyalah yang berkualitas kecil-kecil. Sehingga itu membuat kambing yang tersisa saat ini ukurannya sayang kecil-kecil. Kemudian, apakah ada solusi untuk masalah tersebut? Yang pertama, mungkin kita perlu adanya recording untuk memastikan bahwasannya ternaknya dikawinkan dengan yang berkualitas baik agar tidak terjadi inbreeding juga. Kemudian yang kedua, membutuhkan campur tangan pemerintah agar bibit kambing kejobong sendiri selalu tersedia sehingga tidak gampang punah untuk genetiknya. Lalu kambing kejobong sendiri merupakan ternak khas Purbalingga. Apakah teman-teman tahu berapa populasi kambing kejobong di Purbalingga? Mungkin populasinya sekarang menurun. Tahun 2023 saya sempat bermain ke kelompok ternak kambing kejobong Udidadi di Purbalingga. Di situ saya merasa heran karena populasinya tidak tersedia secara terus-menerus. Sehingga saya rasa itu sedikit mengkhawatirkan dan memang perlu campur tangan dari berbagai pihak. Tidak hanya peternaknya sendiri, namun mungkin dari instansi perguruan tinggi maupun dinas dan pemerintah daerah. Peternak bertugas memastikan pemeliharaan terjaga dengan baik
Kemudian perguruan tinggi memberikan inovasi riset, memberikan penelitian terkait teknologi reproduksi, dan menjadi sumber edukasi masyarakat supaya melek inovasi. Selanjutnya, bagi dinas terkait dan pemerintah, itu membantu membuat regulasi dan menyediakan fasilitas supaya genetik kambing kejobong terus berlanjut. Kemudian kambing kejobong sendiri itu bukan hanya seekor kambing, tapi dia begitu berharga untuk masyarakat Purbalingga. Apabila genetik kambing kejobong terus terjaga, itu tidak hanya menjaga sumber daya genetik hewan ternak lokal, tetapi menjaga plasma nutfah lokal bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita kelak. Bayangkan jika mereka melihat kambing kejobong cuma hanya dari foto yang ada di buku, tentu itu bukan hal yang kita inginkan. Maka dari itu, mari kita jaga dan lestarikan ternak kebanggaan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta nomor 16.